gabungan dari TNI Polri dan Pemda setempat di seluruh Indonesia yang akan dikerahkan dalam pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru. Rencananya 177.000 personel itu akan dibagi di 56.000 titik yang menjadi fokus dari pengamanan, di mana titik itu diantaranya merupakan gereja, tempat wisata, mal, dan hotel, juga tempat-tempat keramaian lainnya. Sementara di Polda Metro Jaya sendiri, wilayah Polda Metro Jaya akan diisi 8.000 personel gabungan untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru 2022. Begitu, Mei. Ya, kemudian apa imbauan dari Kapolri sendiri dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru ini? Imbauan Kapolri sendiri meminta masyarakat untuk tidak merayakan Natal dan Tahun Baru di luar rumah dan merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga di rumah. Selain itu, Kapolri juga mengimbau agar Pemda setempat menutup sementara alun-alun saat 31 Desember 2021, khususnya di atas pukul 22 WIB. Kemudian juga Kapolri juga mengimbau agar di setiap tempat diberikan aplikasi Peduli Lindungi, di mana masyarakat harus melakukan scanning aplikasi Peduli Lindungi saat melakukan kegiatan di luar rumah. Seperti itu. Kemudian dalam kesempatan ini, apa pesan dari Anies untuk warga untuk saat merayakan Natal dan Tahun Baru nanti? Sejalan dengan Kapolri, Anies Baswedan sendiri meminta agar masyarakat untuk aktif bersama-sama dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 yang saat ini jenis Omicron mulai masuk ke Indonesia, di mana di antaranya ialah dengan menjaga prokes dan juga aktif dalam memantau tempat-tempat yang tidak menyelenggarakan prokes dengan baik, seperti lokasi-lokasi yang tidak memiliki scanning aplikasi Peduli Lindungi. Anies Baswedan meminta masyarakat untuk melapor tempat-tempat yang tidak membuka atau memberikan mewajibkan aplikasi Peduli Lindungi ketika berkegiatan di lokasi tersebut. Baik, terima kasih Desi Selviani atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Berikut tayangannya untuk Anda. Bila Anda melihat penyelenggara yang tidak memiliki fasilitas peduli, laporkan sehingga kita bisa memberikan peringatan dan bila tidak dilaksanakan bisa diberikan sanksi. Bila Anda menyaksikan ada tempat yang menggunakan Peduli Lindungi tetapi protokol kesehatan lainnya seperti jumlah pengunjung, seperti jarak antar pengunjung tidak dilaksanakan, tinggalkan tempat itu. Selamatkan diri Anda dan laporkan juga sehingga kita bisa memberikan peringatan dan memberikan sanksi bila tidak dilaksanakan. Kita semua menyadari bahwa virus ini bisa bergerak antar orang tanpa perlu izin, tanpa perlu permisi. Karena itu kitanya yang harus ambil tanggung jawab bagi masyarakat dan juga bagi penyelenggara. Dan kepada seluruh aparat, insya Allah kita akan terus kompak. Di Jakarta ini kita jalan bersama-sama, Polda, Kodam, Pemda, kita berjalan bersama untuk sama-sama mengawasi dan sama-sama menegakkan peraturan. Kami ingin sampaikan apresiasi kepada Polda Metro Jaya yang menggelar operasi Lilin Jaya 2021. Kita akan dukung penuh dan kita sama-sama pastikan bahwa insya Allah Jakarta, ibu kota, bisa melewati masa musim libur Natal dan Tahun Baru dengan baik sehingga semua sehat berkegiatan di tahun 2022. Kami akan kembali seusai jeda sejenak, saudara, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebon Ombol ya. Dengan nama hujan shower.
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Seorang wanita asal Rokan Hulu bernama Zul akhirnya mengaku berbohong soal diperkosa 4 pria. Sebelumnya polisi sudah menemukan sejumlah kejanggalan dalam kasus ini, di mana beberapa waktu lalu Zul mengaku telah diperkosa oleh Andika dan 3 orang pria lainnya. Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto mengatakan ada ketidaksesuaian TKP, keterangan saksi-saksi yang menguatkan temuan apabila laporan ini palsu. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rizky. Iya, halo Mei. Silakan dengan informasi Anda, bisa Anda jelaskan kembali kasus yang sempat membuat heboh ini. Ya, baik. Dapat saya laporkan bahwa awal mula mencuatnya kasus ini bermula saat pelapor bernama Zul, 19 tahun, wanita 2 orang anak, melaporkan terkait dengan dugaan pemerkosaan yang dialaminya ke Polsek Tambusai Utara di Polres Rokan Hulu. Saat itu pada awal Oktober, Zul melaporkan 1 orang pria berinisial DK dan berdasarkan proses hukum lanjutan akhirnya DK ditetapkan oleh polisi sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Kemudian berlanjut perkembangan kasusnya pada awal Desember lalu, Zul ternyata kembali melaporkan 3 orang pria masing-masing berinisial J, M, dan juga A ke Polsek Tambusai Utara, di mana menurutnya ketiga orang yang baru dilaporkan ini juga melakukan tindakan pemerkosaan terhadap dirinya. Seiring perjalanan kasus ini, kemudian Polres Rokan Hulu melakukan ambil alih dibantu dengan tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau. Sebanyak 3 orang terlapor yang baru dilaporkan oleh wanita bernama Zul ini kemudian dilakukan pemeriksaan intensif, begitupun dengan Zul yang mengaku sebagai korban pemerkosaan.
Dan alhasil seiring perkembangan waktu, akhirnya Zul mengungkapkan bahwa apa yang dilaporkannya ternyata tidak benar alias bohong. Dan ini semua menurut dia dilakukan karena adanya semacam paksaan dari suaminya bernama Sur. Begitu, Mei. Kemudian dapat Anda jelaskan apa sebenarnya motif pelaku sampai nekat membuat laporan palsu ini? Ya, dapat saya sampaikan bahwa berdasarkan pengakuan dari wanita bernama Zul ini, dia melaporkan 4 orang pria tersebut dikarenakan adanya ancaman dari sang suami. Dan menurutnya sang suami sering bertindak kasar dan juga sempat mengancam akan membunuh Zul dan juga anaknya, begitu. Namun Zul mengaku tidak mengetahui pasti apakah suaminya Sur ini ada dendam atau semacam ketidaksenangan terhadap 4 orang pria yang diminta oleh Sur untuk dilaporkan ke polisi. Begitu, Mei. Ya, kemudian bagaimana sebelumnya status tersangka ini dan seperti apa kelanjutan kasus ini ke depannya? Ya, untuk 1 orang yang sempat ditetapkan sebagai tersangka yakni DK, ditangguhkan penahanannya saat ini, dan terkait kelanjutan proses ini pihak kepolisian sudah melakukan gelar perkara dan hasilnya polisi menyatakan kasus ini dihentikan dengan diterbitkannya SP3, begitu, Mei. Baik, terima kasih Rizky atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah mewawancarai Kabid Humas Polda Riau. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya nggak tahu lagi kalau saya tidak mengikuti kata-kata dia, saya mau dibunuh sama anak saya. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan saya, perilaku saya yang selama ini. Dan saya meminta maaf kepada keluarga Bapak Ateng dan Bapak Malin karena kesalahan saya merugikan banyak orang. Saya pikir kalau saya mengikuti arahan suami saya, keluarga saya akan baik-baik aja. Saya tidak pernah diancam lagi. Jadi akhirnya dia mengakui bahwa apa yang dilaporkannya tersebut ternyata tidak benar. Begitu. Terkait dengan status saudara Andika yang disangkakan, beberapa waktu yang lalu kita berikan penangguhan penahanan. Dengan munculnya SP3, otomatis kasusnya dihentikan. Ada gengsi hukumnya Pak Kabid? Apakah ada nanti kena laporan palsu gimana Pak Kabid? Ya, ini penyidik sedang melakukan rapat diskusi ya di sana, tim ini di Polda, nanti untuk menentukan langkah berikutnya. Seorang ayah berinisial YP di Kabupaten Muaro Jambi tega menyetubuhi anak tirinya hingga hamil 7 bulan lebih. Perbuatan pelaku terhadap anak tirinya itu terungkap saat ibu korban mencurigai bentuk tubuh anaknya. Pelaku akhirnya mengaku telah menghamili anak tirinya setelah ditangkap polisi. Untuk mengetahui info lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan Hasbi Sabirin, wartawan Tribun Jambi yang akan menyampaikan laporannya. Halo Hasbi. Halo, selamat sore rekan Mei. Selamat sore, silakan dengan informasi Anda bagaimana awalnya seorang ayah ini terungkap menyetubuhi anak tirinya hingga hamil 7 bulan. Ya, baik rekan Mei. Perlu saya informasikan awal terungkapnya seorang ayah di Kabupaten Muaro Jambi yang melakukan aksi bejatnya, yaitu menghamili terhadap anak tirinya itu pada bulan November lalu. Ibu dari korban itu mencurigai terhadap bentuk dari tubuh anaknya, sehingga ibu itu merasa curiga. Akhirnya ibu korban membujuk korban
untuk diceritakan apa yang terjadi terhadap si korban. Setelah mendapatkan bujukan itu, akhirnya si korban mengungkapkan dan bercerita kepada sang ibu bahwa dirinya telah dihamili oleh ayah tirinya sendiri. Ya, saat ini usia kandungan si korban itu sudah memasuki 7 bulan. Ya, tidak sampai di situ, setelah ibu korban mengetahui anaknya itu dihamili oleh suaminya si ibu itu, kemudian ibu korban membuat laporan di Polsek Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Ya, atas laporan itu akhirnya si pelaku inisial YP ini berhasil dibekuk oleh Satreskrim Polsek Kumpe Ulu pada Rabu 22 Desember kemarin. Penangkapan itu dilakukan oleh Satreskrim di rumahnya sendiri, yaitu berada di Desa Sakean, Kabupaten Muaro Jambi, yang mana rumahnya itu berada di salah satu perusahaan yang ada di Kecamatan Kumpe Ulu tersebut, begitu, Mem. Ya, kemudian Hasbi, berapa usia korban dan apa modus pelaku melakukan perbuatan keji tersebut? Ya, baik. Untuk usia korban itu sendiri itu merupakan anak di bawah umur. Usianya itu masih di 13 tahun. Ya, sebenarnya dengan usia itu tidak pantas untuk mengandung sebenarnya. Ya, karena dengan aksi bejatnya orang tua ayah tiri si korban, ya akhirnya korban mengalami nasib yang dialaminya saat ini. Begitu. Ya, kemudian bagaimana modus pelaku dalam melakukan perbuatan keji tersebut dan apa tindakan polisi terhadap pelaku dan seperti apa ancaman hukumannya? Ya, baik. Sebenarnya modus dari pelaku inisial YP ini melakukan aksi bejatnya terhadap anak tirinya itu ketika orang tua ibu kandungnya si korban tidak ada di rumah, jadi situlah pelaku inisial YP ini melakukan aksi bejatnya terhadap anak tirinya ini. Ya, dengan melakukan cara ruda paksa dan melakukan persetubuhan. Ya, ketika istri si pelaku itu sendiri tidak ada di rumah. Untuk diketahui juga, sang istri sama pelaku ini merupakan pekerja buruh perkebunan di daerah sana. Ya, ketika istrinya tidak ada di rumah, akhirnya pelaku itu pulang ke rumah untuk melakukan aksi bejatnya terhadap anak tirinya sendiri. Dan namun perlu diketahui juga pelaku melakukan ruda paksa terhadap korban ini. Setiap kali melakukan aksi bejatnya itu pelaku selalu mengeluarkan ancaman kepada si korban. Ya, akhirnya korban itu tidak bisa berbuat apa-apa, ya hingga pasrah, hingga korban mengalami hamil 7 bulan. Ya, atas perbuatan si pelaku ini di pihak kepolisian Polres Muaro Jambi mengancam terhadap pelaku dikenakan pasal yang sesuai dengan aturan perlindungan anak, yaitu dengan hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Begitu, Nih. Baik, terima kasih Hasbi atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Kumpe Ulu. Berikut tayangannya untuk Anda. Korban berdasarkan hasil pengecekan dari rumah sakit dinyatakan hamil kondisi 8 bulan. Demikian. Jadi terhadap pelaku kami terapkan pasal 76 junto pasal 80 junto pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun maksimal 15 tahun. Demikian. Korban umur berapa sekarang? Untuk korban berdasarkan akta kelahiran yang sudah kita dapatkan itu berumur 13 tahun dan korban merupakan anak di bawah umur. Korban dan pelaku mengakui bahwa pelaku melakukan pemerkosaan itu atau pencabulan terhadap korban itu sudah sering kali. Jadi dimulai dari pertengahan awal tahun 2020 sampai dengan terakhir bulan Oktober tahun 2021. Dan pelaku melakukan pemaksaan dan pengancaman terhadap korban, kemudian ditarik secara paksa dari ruang TV ke kamar yang ada di rumah tersebut, kemudian mengatakan
mengancam akan mengambil pisau. Nah, sehingga si korban takut dan akhirnya mengikuti kemauan dari ayah tirinya atau si pelaku tersebut. Polres Mempawah menemukan banyak cara untuk menumbuhkan minat masyarakat agar semakin banyak yang mengikuti vaksinasi COVID-19. Salah satunya dengan disiapkannya hadiah 1 unit sepeda motor yang digelar Polres Mempawah dalam kegiatan yang bertajuk Vaksinasi Berhadiah di Gedung Mempawah Convention Center. Periode vaksinasi berhadiah ini berlaku mulai 15 Desember hingga 31 Desember 2021, khusus bagi masyarakat yang mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis pertama. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Pontianak, Ramadan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Ramadan. Ya, selamat sore Mei. Selamat sore, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan bagaimana antusias masyarakat melakukan vaksinasi dengan adanya door prize hadiah sepeda motor ini. Ya, Tribuners semuanya, kita informasikan bahwasannya memang di Kabupaten Mempawah memang sangat saat ini lagi digencar-gencarkannya untuk vaksinasi, di mana salah satunya yaitu dilakukan oleh Polres Mempawah menggandeng jajaran terkait yaitu menyediakan door prize 1 unit sepeda motor, di mana memang antusias masyarakat sangat luar biasa. Dimulai pada tanggal 15 Desember kemarin sampai nantinya tanggal 31 Desember, di mana juga pada hari ini yaitu pada Kamis 23 Desember 2021 yang tadi kita pantau memang masyarakat berduyun-duyun untuk datang ke MCC untuk melakukan vaksinasi, di mana untuk vaksinasi tahap pertama ini memang mendapatkan kupon berhadiah ya untuk diundi nantinya pada tanggal 31 Desember. Seperti itu, Mei. Ya, kemudian apa alasannya Polres Mempawah menyediakan berbagai macam door prize untuk peserta vaksinasi kali ini? Ya, hal ini memang dilakukan oleh Polres Mempawah mengingat untuk capaian vaksinasi di Kabupaten Mempawah saat ini memang belum mencapai target yang telah ditentukan. Dari 60% itu belum tercapai. Jadi sehingga seluruh jajaran Forkopimda memang berantusias, khususnya memang Polres Mempawah saat ini sangat gencar sekali untuk melakukan kegiatan vaksinasi. Sehingga memang disediakan hadiah door prize utama sepeda motor itu memang untuk menambah minat masyarakat atau menarik perhatian masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Seperti itu, Mei. Ya, kemudian kapan pengundian hadiah utama sepeda motor tersebut dilakukan dan harapan tersebarnya dari banyak disediakan door prize untuk peserta vaksin kali ini seperti apa? Ya, untuk pengundian itu sendiri berdasarkan informasi yang kita terima akan diundi pada 31 Desember 2021. Memang harapan dari banyaknya disediakan door prize bukan hanya sepeda motor di sini, memang berbagai lainnya juga ada seperti sepeda gunung, habis itu ada kompor gas dan lain sebagainya. Itu untuk menambah minat masyarakat melakukan vaksinasi. Diharapkan dengan ini nantinya target vaksinasi di Kabupaten Mempawah pada Desember saat ini 60% itu bisa tercapai, sehingga pada Februari nantinya target yang telah dicanangkan yaitu 70% penduduk yang tervaksin itu bisa segera terrealisasi, sehingga segera tercapai herd immunity di Kabupaten Mempawah. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih Ramadan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Camat Mempawah Hilir. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi Polres Mempawah melakukan program kegiatan percepatan vaksinasi yang ada di Kabupaten Mempawah, khusus di Kecamatan Pohilir, untuk membantu merangkul masyarakat yang berdomisili di sekitar Kabupaten Mempawah, khususnya di Kecamatan Pohilir, bagi mereka yang belum, untuk beramai-ramai mendatangi pusat pelayanan melakukan vaksinasi. Nah, salah satu daya tarik yang ditawarkan oleh Polres adalah dengan menampilkan door prize. Jadi door prize ini akan diundi pada saat tanggal 31 Desember. Jadi pelaksanaan vaksin ini dimulai tanggal 15 sampai dengan 31 Desember. Nah, hadiah utama yang akan diperebutkan adalah sebuah motor. Nah, harapan kita mudah-mudahan dengan iming-iming ini semakin banyak warga masyarakat yang belum vaksin tergerak untuk vaksin. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat kita
membangun herd community supaya mampu menanggulangi coronavirus 19 yang sampai sekarang masih menguasai kita. Muhammad Faris, pelaku perampokan dan penikaman seleb Bigo Indah Hairani di depan kampus Dharma Wangsa ditembak polisi. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Muhammad Firdaus menjelaskan bahwa pelaku ditangkap pada Selasa 21 Desember kemarin sesaat setelah kejadian. Pelaku ditangkap di kawasan Belawan bersama dengan barang buktinya berupa 1 unit mobil korban yang dilarikannya. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Vian, wartawan Tribun Medan yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Vian. Ya, halo rekan Me. Ya, silakan dengan informasi Anda, dapat Anda jelaskan kapan tepatnya pelaku ini ditangkap dan di mana, dan dari tangan pelaku apa saja yang diamankan oleh polisi? Ya, baik rekan Me dan juga para Tribuners di rumah. Saya informasikan bahwasanya pelaku ini diamankan sesaat setelah kejadian penikaman itu yang terjadi di hari Selasa lalu. Tidak lama korban ini melapor kejadian tersebut ke Polrestabes Medan dan polisi langsung bergerak cepat dan langsung mencari pelaku ini. Nah, pelaku ini diamankan di daerah Belawan bersama barang buktinya 1 unit mobil korban yang saat itu dilarikan oleh pelaku ini. Baik, rekan Me. Ya, kemudian dapat Anda informasikan apa yang menjadi motif pelaku dalam melakukan perampokan dan penikaman ini? Ya, baik rekan Me. Saat kita wawancarai kemarin saat konferensi pers di Polrestabes Medan, pelaku ini mengaku bahwasannya ia sakit hati karena sering dimintai uang kepada dirinya yang dilakukan oleh korban. Dia mengaku ada sempat 3 kali bertemu dengan korban, namun saat itu korban selalu meminta uang senilai 1 juta dan 1,5 juta. Nah, pertemuan ketiga ini dia katakan saat itu dia tidak memiliki uang dan menolak untuk memberikan uang kepada korban. Lalu korban ini marah, lalu mereka sempat terjadi percecokan di dalam mobil yang akhirnya pelaku ini menikam korban secara bertubi-tubi. Baik, rekan Me. Ya, Vian, boleh dijelaskan sedikit kronologi singkat dari kejadian di malam tersebut? Ya, kronologisnya waktu malam kejadian, korban dan pelaku ini bertemu di salah satu tempat makan dan setelah dari situ mereka pergi berjalan-jalan mengelilingi kota Medan. Saat berjalan-jalan mereka terlibat percekcokan antara keduanya, diduga karena tidak diberikan uang oleh pelaku ini kepada korban, sehingga pelaku ini sakit hati dan langsung menikam tubuh korban berkali-kali. Menurut pengakuan dari pelaku sendiri, dia tidak ada berniat untuk melakukan perampokan terhadap mobil korban ini. Ia hanya menyebutkan saat itu dia ketakutan dan tidak tahu, bingung. Kemudian ia melarikan mobil dari korban ini. Baik, rekan Me. Baik, terima kasih Vian atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pelaku serta Kasat Reskrim Polrestabes Medan. Berikut tayangannya untuk Anda. Dan pada saat itu pelaku langsung melarikan diri dan korban meminta bantu warga dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit oleh petugas rumah sakit di Putri Hijau. Dari kejadian tersebut, tim gabungan Jatantras Satreskrim Polrestabes Medan dan Jatantras Ditreskrim Umum Polda Sumut melakukan pengejaran terhadap pelaku dan syukur alhamdulillah belum kali 1 kali 24 jam sudah tertangkap pelaku berikut barang bukti mobil. Kemudian tersangka langsung dibawa ke pada saat penangkapan tersangka berupaya untuk melawan petugas sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dan dengan melakukan penembakan terhadap tersangka pada bagian kaki dan selanjutnya membawa korban ke rumah sakit Bayangkara untuk pengobatan dan selanjutnya dibawa ke Mapolrestabes Medan untuk proses lanjut.
Kesal Pak. Kesal kenapa Pak? Terhadap pelaku aksi di dalam meminta duit Pak. Berapa? Berapa juta diminta? 1,5 Pak. Untuk apa uang ada minta tuh? Untuk pribadi dia Pak. Kamu pacaran ya? Tidak Pak, teman dekat Pak. Kenapa bisa minta uang? Kok bisa? Kenapa bisa minta uang? Karena Kak, pertama kali jumpa janjian Pak, dia selalu minta uang Pak kalau mau bertemu Pak. Koordinator Tim Verifikasi Satgas Angla Muntok Kapten Laut Juli Prabowo menegaskan saat ini pihaknya telah memberlakukan aturan baru terkait sopir logistik yang akan menyeberang dari Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok menuju Pelabuhan Tanjung Api-Api. Hal tersebut dilakukan juga untuk menghadapi adanya lonjakan penumpang menjelang Natal dan Tahun Baru 2022. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Bangka Pos, Rizky Irianda yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Rizky. Iya, halo Mei. Silakan dengan informasi Anda bagaimana aturan baru untuk pengguna jasa pelabuhan Tanjung Kalian Muntok ini. Iya, menjelang Natal dan Tahun Baru atau Nataru, pihak dari Koordinator Verifikasi Satgas Angla bersama dengan Pemkab Bangka Barat menerapkan aturan baru yakni untuk supir dari logistik yang akan menggunakan jasa pelabuhan Tanjung Kalian menuju Tanjung Api-Api diwajibkan menunjukkan surat vaksin minimal dosis pertama. Sedang peraturan ini berubah sejak Rabu kemarin, setelah sebelumnya hanya penumpang saja yang diharuskan untuk menunjukkan bukti vaksinasi. Namun ada keringanan dari pihak tim verifikasi Satgas Angla Muntok, jikalau para penumpang supir logistik dengan kebutuhan yang mendadak tidak bisa menunjukkan surat vaksin, maka tim akan mengarahkan untuk melakukan melakukan tes antigen. Mei. Ya, kemudian Rizky menjelang Natal dan Tahun Baru ini apakah ada peningkatan jumlah penumpang kapal atau seperti apa? Ya, untuk jumlah peningkatan dari data yang kami terima dari PT ASDP Muntok terdapat jumlah yang peningkatan yang sangat signifikan, khususnya di penumpang pejalan kaki, di mana terdapat 94% peningkatan dibanding hari-hari sebelumnya jelang Nataru, di mana setiap harinya ada 100 orang penumpang pejalan kaki yang selalu bertambah sejak seminggu terakhir ini. Selain itu juga untuk kendaraan bermotor dan truk juga mengalami peningkatan sebanyak 23% dibandingkan hari-hari biasanya atau Hamin seminggu di menjelang Nataru tahun 2022 ini. Kemudian apa langkah yang dilakukan PT ASDP Muntok sendiri saat puncak Nataru nanti? Ya, untuk PT ASDP Muntok sendiri juga menerapkan beberapa kebijakan atau skema seperti memperluas area parkir sehingga biasanya untuk pelabuhan Tanjung Kalian Muntok setiap ada Nataru ataupun Lebaran selalu banyak mobil-mobil atau truk yang parkir atau menunggu antrian masuk kapal hingga keluar kawasan dari pelabuhan. Namun kini pihak ASDP juga sudah mengantisipasi dengan membuat parkiran yang lebih luas hingga bisa menampung sekitar 250 kendaraan agar tidak keluar dari kawasan pelabuhan. Lalu juga terdapat berbagai posko yang dibangun oleh pihak TNI Polri dan BPBD untuk menyiagakan agar tidak terjadinya bencana atau seperti apa langsung sehingga bisa antisipasi melakukan penanganan lebih cepat. Lalu juga PT ASDP juga melakukan antisipasi pencegahan dengan melakukan penambahan skema trip, extra trip, di mana untuk normalnya extra trip hanya untuk 6 sampai 8 kali perjalanan. Namun untuk skema kemungkinan puncak Nataru nanti akan ada sekitar 11 atau 12 extra trip, Mei. Baik, terima kasih Rizky atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Koordinator Tim Verifikasi Satgas Angla Muntok. Berikut tayangannya untuk Anda.
Kami akan kembali seusai jeda sejenak, saudara. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. SU warga Kabupaten Pringsewu, Lampung tega berbuat asusila kepada anak tirinya. Parahnya perbuatan bejat pelaku ini berlangsung hingga 9 tahun lamanya. Korban akhirnya melapor pada ibu kandungnya karena sudah tidak kuat lagi menjadi pelampiasan nafsu bejat ayah tirinya tersebut. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Lampung, Didi Budiawan yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Didi. Halo Mai. Ya, silakan dengan informasi Anda bagaimana perbuatan ayah tiri melakukan tindakan asusila ini bisa terungkap. Oke, Mai, perbuatan asusila yang dilakukan oleh ayah tiri berinisial SU terhadap putri istrinya terungkap ketika korban yang sudah berusia 18 tahun tidak kuasa lagi dengan perbuatan ayah tirinya tersebut, sehingga korban berinisial Bunga ini melapor kepada ibu kandungnya yang tidak lain adalah istri kedua dari pelaku. Atas laporan putrinya tersebut, ibunya mengajak putrinya melapor ke Kepolisian Resort Pringsewu dan alhasil ditindaklanjuti oleh unit PPA Satreskrim Polres Pringsewu yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap SU pada tanggal 20 Desember 2021 kemarin di salah satu warung bakso yang ada di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Gitu, Mai. Kemudian Didi, seperti apa modus pelaku hingga bisa tidak diketahui perbuatannya selama 9 tahun ini? Pelaku ini saat melakukan perbuatan bejatnya itu selalu memberikan ancaman terhadap anak tirinya. Ketika itu awal mula perbuatan ini dilakukan oleh pelaku pada saat putrinya berusia 9 tahun. Ketika itu tahun 2012 hingga tahun 2021 ini terungkap karena korban takut selalu diancam akan dipukuli oleh pelaku. Begitu, Mai. Kemudian apa ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku? Ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku, polisi menjerat pelaku dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Gitu, Mai. Baik, terima kasih Didi atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pelaku. Berikut tayangannya untuk Anda. Nah sekarang kemudian apa sebab Bapak sampai tega melakukan perbuatan itu sama anaknya Bapak? Karena seni, Pak.
Senang dari bagian mananya Bapak ngeliatnya? Dari kecantikan dia. Cantik. Memang Bapak suka sama dia? Dia suka. Pertama saya ngelakuin di kamar belakang, kedua di kamar mandi, ketiga di kamar, keempat di kamar saya, kelima di kebun karet, keenam di jalan, ketujuh di kebun sawit. Pemerintah Kota Banda Aceh melarang masyarakat untuk merayakan malam Tahun Baru 2022. Himbauan itu disampaikan berdasarkan hasil rapat bersama dengan unsur Forkopimda dan FKUB Banda Aceh di Pendopo Wali Kota pada Selasa 21 Desember. Larangan ini karena perayaan malam Tahun Baru tidak sesuai dengan budaya, adat, dan syariat Islam yang berlaku di Aceh. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Serambi News, Mas Rizal, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Mas Rizal. Halo, Mai. Ya, silakan dengan informasi Anda bagaimana pengawasan yang dilakukan pemerintah kota untuk memastikan tidak adanya perayaan malam Tahun Baru. Ya, baik. Terima kasih, Mai, atas kesempatannya. Dapat kami sampaikan dari Banda Aceh bahwasanya memang kegiatan peniadaan kegiatan perayaan malam tahun baru ini saban tahun dilakukan di Banda Aceh, ibu kota provinsi Aceh. Ini merupakan bagian daripada pelestarian adat budaya yang ada di daerah ini dan juga menerapkan syariat Islam. Dan pelaksanaan ini yang saban tahun mendapat pengawasan dari pihak keamanan. Memang meminta kepada seluruh warga Aceh untuk tidak merayakannya karena itu bersifat hura-hura. Imbauan ini diputuskan berdasarkan rapat Forkopimda dan unsur agama yang ada di Banda Aceh. Ya, kemudian apakah ada sanksi yang diberikan jika ada yang melanggar dalam peraturan ini? Ya, memang tidak tersebutkan sanksi secara jelas, yang namun setiap pelanggar akan diberikan peringatan ataupun pembinaan, dan kemudian nanti mereka tidak diberikan sanksi yang lain, apakah sanksi pidana ataupun sanksi denda, tidak diberikan. Yang pasti setiap ada pelanggaran akan diberikan pembinaan, karena memang wali kota mengimbau kepada seluruh warga Banda Aceh agar menghormati kerukunan yang ada di Banda Aceh. Begitu, Mai. Baik, terima kasih Mas Rizal atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Banda Aceh. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita sepakat bahwa dalam menghadapi Tahun Baru dan Hari Natal nanti, kita adalah saling menghormati, dan tentu sebagai daerah yang berlaku syariat Islam, kita dari Forkopimda mengeluarkan himbauan agar semua pihak tidak merayakan Tahun Baru dan Natal itu berlebihan dan hura-hura, membakar mercon, pesta kembang api, ini tidak diperbolehkan karena ini adalah tidak sesuai dengan adat istiadat kita dan sesuai dengan syariat Islam. Dan ini kita hadir bersama hari ini dari Ketua FKUB, kemudian dari agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, agama Katolik, Protestan, ada lagi belum saya sebutkan, sudah semuanya. Dan juga unsur dari TNI dan Polri, kita sama-sama kita mengawal bersama agar ini supaya kerukunan yang sudah terbangun bertahun-tahun. Banda Aceh sangat rukun dan pernah mendapatkan penghargaan dari Menteri Dalam Negeri, harus kita jaga dengan baik agar Banda Aceh siapapun datang ke sini, berbagai umat datang ke sini. Guna percepatan vaksinasi jelang akhir tahun, berbagai upaya dilakukan jajaran Kepolisian Resor Mamasa, Sulawesi Barat. Satu di antaranya yaitu melakukan sweeping vaksin kepada warga yang belum divaksin. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Sulbar, Samuel Mesakaraeng, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Samuel. Ya, halo rekan Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda, seperti apa proses sweeping yang dilakukan Polsek Mambi ini? Ya, baik Mbak Mei dan Tribuners, dapat saya informasikan bahwa hari ini adalah hari keempat
jajaran Polres Mamasa melakukan sweeping di berbagai daerah itu guna percepatan vaksinasi menjelang akhir tahun. Salah satunya ini di Polsek Kecamatan Mambi, di mana kepolisian Polsek Mambi ini melakukan sweeping vaksin terhadap sejumlah pengendara yang melintas di Kecamatan Mambi, di mana pengendara ini wajib memperlihatkan sertifikat vaksin. Jika kemudian ditemukan ada warga yang tidak membawa vaksin dan ternyata belum divaksin, maka mereka diarahkan untuk menerima vaksin di gerai vaksin terdekat maupun ke puskesmas. Seperti itu, rekan Mei. Ya, kemudian siapa saja yang menjadi sasaran sweeping ini, Samuel? Ya, Mbak Mei dan Tribun. Ini yakni warga yang melintas dari luar daerah Kabupaten Mamasa maupun warga lokal yang melintas pada saat operasi sweeping berlangsung. Nah, memang pada saat ini memang warga Kabupaten Mamasa itu masih tidak begitu merespon terhadap vaksinasi, sehingga memang ini terpaksa dilakukan agar target vaksin di Kabupaten Mamasa mencapai target sesuai target nasional, yakni 70%. Demikian. Ya, kemudian bisa Anda jelaskan bagaimana capaian vaksinasi di Mamasa sendiri? Ya, hingga saat ini capaian vaksinasi di Kabupaten Mamasa itu telah mencapai 60% lebih, dan untuk menargetkan mencapai target, maksud saya itu saat ini masih pemerintah kabupaten masih tengah melakukan upaya vaksinasi, dan yang tadi barusan juga pemerintah Kabupaten Mamasa bersama TNI dan Polri itu melakukan vaksinasi serentak di tribun lapangan di Kelurahan Mamasa, dan antusias masyarakat itu cukup antusias untuk menerima vaksin. Demikian, Mbak Mei. Baik, terima kasih Samuel atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Mambi. Berikut tayangannya untuk Anda. Kami bersama rekan-rekan BKO Polres Mamasa melaksanakan kegiatan pencarian sasaran untuk vaksinasi melalui kegiatan operasi bersama rekan-rekan dari Polres menyaring terhadap masyarakat yang belum melaksanakan vaksin. Ketika kami menemukan, akan diantar ke puskesmas terdekat untuk melaksanakan vaksinasi. Sejauh ini masih ada masyarakat yang ditemukan sebelum divaksin, Pak? Sejauh ini masyarakat yang kami temukan ada yang belum vaksin, ada beberapa, dan kami arahkan untuk divaksin di puskesmas. Ribuan buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa untuk meminta Gubernur Banten Wahidin Halim merevisi penetapan upah minimum provinsi atau UMP. Mereka mengaku kecewa karena Gubernur Banten tidak ada di tempat. Bahkan para buruh mencoba menerobos ke dalam kantor Gubernur Banten. Untuk mengetahui info lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan Desi Purnamasari, wartawan Tribun Banten yang akan menyampaikan laporannya. Halo Desi. Iya, halo rekan Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda, bagaimana pantauan di lapangan pada saat buruh kembali melakukan aksi unjuk rasa ini? Iya, baik. Ribuan buruh memang kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Banten pada hari Rabu kemarin ya. Mereka datang kembali ke kantor Gubernur Banten untuk meminta agar Gubernur Banten Wahidin Halim merevisi penetapan UMK yang sebelumnya memang sudah ditetapkan oleh pihak Gubernur Banten. Namun pada saat para ribuan buruh datang ke kantor Gubernur Banten, di sana tidak ada satupun pihak pemerintah maupun dari Gubernur Banten sendiri yang dapat langsung ditemui oleh perwakilan dari
para buruh, dan mereka mengaku sangat kecewa lantaran kedatangannya tidak dapat dilangsungkan secara audiensi langsung kepada Gubernur Banten, dan ini juga membuat para ribuan buruh menjadi marah dan ia ingin memaksa menerobos masuk ke kantor Gubernur Banten, begitu Mei. Kemudian Desi, bisa Anda jelaskan apa saja yang dituntut oleh mereka dan apakah pada akhirnya para buruh ini berhasil untuk melakukan audiensi? Iya, para buruh ini tuntutannya masih tetap sama. Ia menuntut agar UMK yang telah ditetapkan sebelumnya harus direvisi karena mereka meminta angka sebesar 1,5% untuk UMK yang harusnya ditetapkan. Dan para buruh pun akhirnya berhasil menerobos pintu masuk gerbang kantor Gubernur Banten. Dan memang sebelumnya para buruh ini telah melakukan audiensi dengan pihak kepolisian sebelum masuk ke pintu gerbang kantor gubernur sendiri. Namun memang dengan masa aksi yang cukup banyak dan mereka berhasil masuk dan menerobos hingga akhirnya pagar kantor Gubernur Banten pun nampak rusak, begitu Mei. Baik, terima kasih Desi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami akan kembali seusai jeda sejenak saudara, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena juga posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak. Satu orang tewas akibat kecelakaan antara minibus Elf yang menabrak sebuah truk dam di Tol Jombang Mojokerto kilometer 684B pada Rabu 22 Desember dini hari. Korban merupakan sopir minibus bernomor polisi AG7248Y bernama Selamat warga Trenggalek. Laju mobil minibus tersebut diperkirakan dalam kecepatan tinggi dengan melintas di jalur cepat. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jatim, Luhur Pambudi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Luhur. Halo Mei. Siap. Silakan dengan informasi Anda, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi kecelakaan lalu lintas tersebut? Sore. Jadi memang pada Rabu dini hari kemarin ada insiden kecelakaan lalu lintas melibatkan dua kendaraan, antara kendaraan minibus Elf dan sebuah truk dump truck ya, tronton jenis tronton di Tol Jombang Mojokerto KM 684. Jadi memang kabarnya dan terkonfirmasi dari pihak kepolisian, satu orang korban dikabarkan meninggal dunia, yakni bernama Selamat Trinanto warga Trenggalek. Korban meninggal ini adalah sopir dari minibus Elf yang kronologinya adalah mobil yang dikendarai oleh korban ini menghantam pantat belakang atau bagian belakang mobil hingga ringsek dan membuat
kendaraan sempat terseret beberapa meter oleh kendaraan tronton yang saat itu sedang melaju. Jadi memang informasi yang kami himpun dari pihak Kasat PJR di Lantas Polda Jatim dari Ajun Komisaris Besar Polisi Dwi Sumradi menerangkan bahwa memang terbakan tersebut bermula saat mobil Isuzu Elf itu melaju dari arah Surabaya menuju Kediri. Kemudian laju mobil minibus tersebut diperkirakan dalam kecepatan tinggi dan melaju menggunakan lajur cepat. Nah, jadi memang kemudian berangsur ketika melintas di kawasan kilometer ke-685 mendadak laju mobil Elf tersebut berangsur pindah lajur ke lajur lambat ya ke sisi kiri, kemudian ternyata di sisi kiri tersebut terdapat sebuah kendaraan truk tronton dump truck ya yang dikemudikan oleh Indra Sandika warga Gempol Pasuruan langsung menghantam. Ketika dalam keadaan oleng tersebut Elf langsung menghantam hingga ringsek nancep di bagian belakang pantat atau bagian belakang truk tersebut hingga sempat terseret beberapa meter. Karena saat insiden tabrakan itu terjadi, kondisi kendaraan truk tronton sedang melaju dalam kecepatan sedang di lajur lambat. Dan korban dikabarkan dari pihak minibus atau minibus Elf itu dalam keadaan meninggal seketika di lokasi kejadian. Dan dan untuk sopir dari truk tronton dalam keadaan selamat. Dan informasi yang kami himpun juga dari pihak kepolisian berdasarkan hasil olah TKP yang dilakukan oleh pihak Sat PJR dan pihak Satlantas Polres Jombang, dugaan sementara insiden tersebut disebabkan karena sopir minibus Elf mengemudi dalam keadaan mengantuk sehingga tidak sadar bahwasanya laju kendaraannya itu bermanuver ke arah kiri jalan di luar jalur yang seharusnya sehingga menghantam kendaraan di depannya. Semacam itu, Mei. Baik, terima kasih Luhur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Meisa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.